Pria ini tertangkap kamera melakukan hal mengejutkan di tengah malam, akibatnya bikin semua orang takut. Bayangkan sebuah kota kecil yang selalu dikenal dengan kedamaian dan ketenangannya. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang menarik perhatian. Semuanya berjalan seperti biasa, sampai suatu malam, segala sesuatunya berubah. Di sebuah sudut kota yang sunyi, seorang pria bernama Dika melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Sesuatu yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah kota ini selamanya. Pria ini tertangkap kamera sedang melakukan hal yang mengejutkan di tengah malam, dan apa yang terjadi setelahnya membuat seluruh kota merasa dihantui. Saat Dika berjalan dengan tenang menuju bangunan kosong yang sudah lama terbengkalai, tak ada yang tahu apa yang akan ia temui. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik langkah-langkahnya itu. Namun, setelah ia masuk, sebuah peristiwa tak terduga terjadi, sesuatu yang membuat semua orang bertanya-tanya. Rekaman CCTV yang merekamnya menjadi viral, namun tidak ada yang dapat menjelaskan sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi. Ada sosok gelap yang mengikuti Dika, ada suara-suara aneh yang terdengar setelah dia meninggalkan bangunan itu. Semuanya menjadi misteri yang tak terpecahkan. Apakah Dika terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap daripada yang kita kira? Atau mungkin dia hanya kebetulan terperangkap dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat? Kisah ini tidak hanya tentang Dika, tapi juga tentang sebuah tempat terlarang yang sepertinya menyimpan rahasia besar. Sebuah tempat yang mungkin lebih berbahaya daripada yang siapapun bisa bayangkan. Kehidupan Dika, yang tampak biasa saja, tiba-tiba berubah menjadi kisah yang mengguncang kota. Rekaman itu membuat netizen bertanya-tanya, membuat mereka penasaran, dan mereka mulai menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apa yang Dika temui di dalam bangunan itu? Mengapa dia terlihat begitu terganggu setelah keluar dari sana? Dan yang lebih mengerikan, ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi terasa ada di sekelilingnya. Ini bukan hanya tentang Dika lagi. Ini tentang kota yang mulai dihantui oleh kejadian-kejadian aneh. Ini tentang bangunan yang tampaknya lebih dari sekadar bangunan kosong. Ini tentang sebuah kekuatan yang mungkin sudah lama terpendam, menunggu seseorang untuk membangkitkannya. Dan sekarang, Dika telah membuka pintu ke dunia yang tak seharusnya dijelajahi. Tapi apa yang terjadi setelah pintu itu terbuka? Ikuti kisah ini dan temukan apa yang sebenarnya terjadi di balik rekaman tersebut. Temukan kebenaran yang telah terkubur di dalam kota kecil ini. Namun, hati-hati. Semakin kamu menyelidiki, semakin besar kemungkinan kamu akan terperangkap dalam misteri yang lebih gelap dan lebih mengerikan dari yang bisa kamu bayangkan. Halo, teman-teman. Selamat datang di kisah yang pastinya akan membuat kalian merinding. Siap-siap, karena cerita kali ini bakal mengungkap sebuah misteri yang mungkin sudah lama terkubur di dalam kota kecil yang tenang. Kita akan mengikuti jejak seorang pria bernama Dika, yang hidupnya tiba-tiba berubah setelah sebuah kejadian yang tak bisa dijelaskan. Apakah kalian siap untuk terperangkap dalam kisah yang penuh teka-teki ini? Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan keanehan, misteri, dan kejadian-kejadian aneh yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Di sini, kita akan mengungkapkan apa yang terjadi pada Dika setelah ia tertangkap kamera CCTV melakukan sesuatu yang mengejutkan di tengah malam. Kejadian yang membuat semua orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di baliknya? Jangan khawatir, kami akan membawa kalian untuk menggali lebih dalam setiap petunjuk, dan kalian akan menemukan jawaban yang lebih mengejutkan dari yang bisa kalian bayangkan. Tapi hati-hati, semakin banyak yang kalian tahu, semakin besar risiko terperangkap dalam misteri yang belum terpecahkan ini. Jadi, mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Jangan lewatkan setiap detail. Karena setiap langkah yang diambil Dika membawa kita lebih dekat ke kebenaran yang lebih gelap dan lebih mengerikan. Apakah kalian siap untuk mengungkap rahasia yang telah lama terkubur? Ayo, ikuti kisah ini dan temukan jawaban dari pertanyaan yang selama ini menghantui kota kecil yang tenang ini. Di sebuah kota kecil yang tenang, jauh dari keramaian kota besar, kehidupan berlangsung dengan damai. Namun, tak ada yang tahu bahwa malam itu akan mengubah hidup semua orang yang tinggal di sana. Kota ini terkenal dengan suasananya yang tenang dan jarang ada kejadian luar biasa. Banyak yang datang ke kota ini untuk mencari kedamaian dan ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Salah satunya adalah Dika, seorang pria muda berusia 28 tahun yang tinggal di kota ini selama 5 tahun terakhir. Dika bukanlah orang yang banyak bicara.
Ia dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan lebih suka menghabiskan waktunya dengan pekerjaan atau berjalan-jalan di malam hari. Kebanyakan orang menganggap Dika sebagai sosok yang misterius. Ia tidak banyak bersosialisasi dan seringkali terlihat sendirian, terutama di malam hari. Banyak yang bertanya-tanya apa yang dilakukan Dika pada malam-malam yang gelap, namun tak ada yang benar-benar tahu. Ia tidak pernah memberi penjelasan lebih. Pada malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Dika keluar untuk berjalan di sepanjang jalan-jalan sepi kota. Saat itu pukul 2 pagi, udara malam yang dingin menyelimuti kota, seakan memberikan kesan bahwa tidak ada yang terjadi di luar sana. Semua lampu jalan menyala redup, memantulkan cahaya kuning yang samar. Dika tidak tampak terganggu dengan kegelapan. Sebaliknya, ia tampak seperti biasa saja, berjalan cepat tanpa tujuan yang jelas. Namun, malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Di ujung jalan yang selalu Dika lewati, terdapat sebuah bangunan kosong yang sudah lama ditinggalkan. Bangunan itu pernah menjadi tempat tinggal beberapa keluarga, tetapi sekarang hanya menjadi bangunan yang terbengkalai. Tidak ada yang berani mendekat ke tempat itu, karena banyak rumor yang beredar tentang tempat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa bangunan itu berhantu, ada pula yang mengatakan bahwa tempat itu menyimpan rahasia gelap yang tidak pernah terungkap. Namun, malam itu, Dika tampak berjalan ke arah bangunan tersebut dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Langkahnya semakin mendekat ke bangunan yang sudah lama ditinggalkan itu. Beberapa kali ia berhenti dan menatap bangunan itu dari kejauhan, namun tak ada tanda-tanda bahwa ia akan berhenti. Seolah ada kekuatan yang menariknya untuk masuk. Dika berhenti di depan pintu besar yang sudah lama rusak. Dia menatap pintu itu sejenak, seakan bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan melangkah lebih jauh. Tak ada suara di sekitar, hanya angin yang berdesir pelan. Kemudian, dengan langkah pasti, Dika membuka pintu itu. Keheningan malam semakin terasa, seakan dunia berhenti sejenak saat ia melangkah masuk. Tak lama setelah Dika masuk, layar CCTV yang terpasang di jalan utama kota menangkap gambar Dika yang memasuki bangunan tersebut. Rekaman itu kemudian terunggah ke internet oleh seorang pengamat yang penasaran dengan perilaku Dika yang semakin aneh. Sejak saat itu, tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam bangunan tersebut. Namun, pada saat yang sama, suasana di kota kecil ini mulai berubah. Banyak orang mulai merasakan adanya ketegangan yang tak terjelaskan. Beberapa orang mengaku mendengar suara-suara aneh pada malam itu, seperti langkah kaki yang berat dan suara gemerincing yang berasal dari dalam bangunan yang terbengkalai itu. Tetapi, saat mereka mendekat untuk memeriksa, suara itu tiba-tiba berhenti, dan semuanya kembali hening. Beberapa warga yang lebih tua mulai menceritakan kisah-kisah lama tentang tempat itu. Mereka mengatakan bahwa bangunan itu dulu adalah tempat yang penuh dengan kenangan buruk. Ada cerita tentang orang-orang yang hilang di sekitar tempat itu dan tidak pernah ditemukan kembali. Ada pula cerita tentang makhluk yang muncul di malam hari, yang konon katanya menjaga tempat tersebut dari siapapun yang berani mengganggunya. Cerita-cerita itu menyebar dengan cepat, membuat warga kota semakin takut untuk mendekati bangunan itu. Keesokan harinya, warga kota mulai membicarakan apa yang terjadi malam itu. Mereka merasa heran dan takut, mengingat Dika adalah sosok yang biasa dan tidak pernah membuat keributan. Banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam bangunan itu. Apakah Dika tahu sesuatu yang orang lain tidak ketahui? Ataukah ia hanya salah langkah, memasuki tempat yang terlarang? Netizen mulai mencurigai sesuatu yang lebih besar terjadi malam itu. Rekaman CCTV yang menampilkan Dika yang memasuki bangunan kosong mulai viral di media sosial. Semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan Dika di sana. Beberapa teori muncul, mulai dari dugaan bahwa Dika terlibat dalam kegiatan ilegal hingga teori yang lebih gelap, seperti keterlibatannya dengan sesuatu yang lebih mistis dan tak bisa dijelaskan oleh logika. Salah satu warga yang penasaran, seorang jurnalis muda bernama Ardi, memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Ardi tidak percaya dengan rumor-rumor yang beredar dan merasa ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi. Ia mulai menggali lebih dalam tentang Dika, mencoba mencari tahu latar belakang pria tersebut dan apa yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang tampaknya sangat aneh di malam hari. Ardi pun mulai menyelidiki bangunan kosong tersebut. Ia mengunjungi lokasi itu, memotret dan mengambil beberapa video untuk membandingkan apa yang dilihatnya dengan rekaman CCTV yang sudah tersebar. Namun, saat ia berada di sana, ada sesuatu yang aneh. Ia merasa seperti diawasi,
meskipun tidak ada satupun orang yang ada di sekitar. Suasana yang gelap dan sepi di sekitar bangunan itu semakin membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Pada akhirnya, Ardi berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari lokasi lain yang lebih dekat dengan bangunan kosong tersebut. Dan inilah yang mengerikan. Dalam rekaman itu, Ardi melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di balik Dika, terlihat sosok bayangan yang bergerak sangat cepat. Bayangan itu tampak mengikuti Dika. Seakan-akan ada sesuatu yang mendampinginya dalam kegelapan malam itu. Sesuatu yang bukan manusia. Ardi merasa takjub sekaligus takut. Apa yang dilihatnya tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Semua pertanyaan yang muncul sebelumnya kini semakin mengarah pada satu kesimpulan yang tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam bangunan itu pada malam tersebut? Dan siapa atau apa yang mengikuti Dika? Ini baru permulaan. Dan cerita ini akan membawamu pada sebuah misteri yang lebih dalam dari apa yang terlihat di permukaan. Pagi itu, kota kecil yang tenang itu kembali ke rutinitasnya. Matahari mulai terbit, dan suara ayam berkokok menyambut hari baru. Namun, suasana di kota kali ini terasa berbeda. Sesuatu yang tak terungkap masih menggantung di udara, menyelimuti setiap sudut kota. Semua orang tampak berbicara tentang kejadian semalam. Tentang Dika, tentang bangunan kosong, dan tentu saja, tentang video yang viral di media sosial. Rekaman CCTV yang memperlihatkan Dika memasuki bangunan kosong di tengah malam menjadi perbincangan hangat. Setiap kali seseorang membuka ponselnya, mereka akan menemukan video tersebut beredar tanpa henti. Di beberapa grup WhatsApp warga, video itu dibagikan tanpa henti, disertai dengan berbagai komentar penasaran. Ada yang berpendapat bahwa Dika mungkin sedang melakukan sesuatu yang aneh, sementara yang lain merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Namun, yang paling membuat orang terkejut adalah bahwa beberapa orang mulai mengaku merasakan hal-hal aneh setelah melihat video tersebut. Beberapa warga mengaku merasa ada yang mengawasi mereka, sementara yang lain mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari, meskipun mereka berada di rumah masing-masing. Ini bukan hanya tentang Dika atau bangunan kosong itu lagi, ini sudah menjadi sesuatu yang lebih besar, dan banyak orang mulai merasa ketakutan. Ardi, sang jurnalis muda yang berinisiatif untuk menyelidiki lebih jauh, mulai merasakan tekanan yang tidak biasa. Setelah beberapa jam menghabiskan waktu untuk mempelajari rekaman dan berbicara dengan warga, ia mulai menyadari bahwa ini lebih dari sekadar kisah tentang Dika. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, sepertinya sedang menyelimuti kota ini. Malam itu, setelah seharian mengumpulkan informasi, Ardi memutuskan untuk kembali mengunjungi bangunan kosong itu. Ia tahu ini berisiko, tetapi rasa penasaran dan insting jurnalistiknya membuatnya tak bisa menahan diri. Ia mempersiapkan kamera, membawa alat perekam, dan mencoba mencari petunjuk lebih jauh. Setelah berkendara selama beberapa menit, Ardi tiba di lokasi yang sepi itu. Bangunan yang dulu tampak tak berdaya kini lebih menyeramkan di bawah sinar bulan yang pucat. Dengan hati-hati, Ardi melangkah menuju pintu utama yang besar, yang sudah rusak dan dipenuhi oleh lumut. Ia merasakan sesuatu yang tak nyaman di tenggorokannya, semacam ketegangan yang menggantung di udara. Langkahnya terhenti sejenak saat ia melihat jendela-jendela bangunan yang gelap, seolah menatapnya dari dalam. Ia mengedarkan pandangan, mencoba mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan fenomena aneh yang sedang terjadi. Namun, tidak ada yang tampak biasa. Ketika ia mencoba membuka pintu utama, suara berderak keras terdengar, seperti ada sesuatu yang terjebak di dalamnya. Ardi mengumpulkan keberanian dan melangkah masuk. Dengan cahaya senter yang redup, ia mulai menjelajahi ruangan yang telah lama terbengkalai. Barang-barang usang dan debu menyelimuti hampir setiap sudut. Namun, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Udara terasa lebih dingin di dalam, seperti ada kekuatan yang menyelimuti tempat ini. Beberapa menit kemudian, Ardi merasa seperti sedang diawasi. Suasana semakin tegang, dan perasaan tidak nyaman semakin kuat. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari belakang, seperti langkah kaki yang berat. Ardi berbalik, dan untuk sekejap ia melihat bayangan seseorang melintas cepat di antara ruangan-ruangan kosong itu. Ia langsung memutar kamera dan mencoba merekam, tetapi bayangan itu hilang begitu cepat, seolah-olah tidak pernah ada. Ardi berdiri terpaku, napasnya tersengal. Itu bukan manusia, pikirnya. Tapi apa itu? Ia tahu, ini bukan hanya sebuah kebetulan. Ia berlari keluar, hampir terjatuh saat melewati lorong gelap. Begitu ia keluar dari bangunan itu,
Perasaan tertekan dan tak terjelaskan mengikutinya. Ardi merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyertainya, sesuatu yang tak bisa ia lihat, namun jelas terasa. Ia merasakan sekelebat rasa dingin yang membuat tubuhnya merinding. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam bangunan itu? Apa yang membuat Dika memasuki tempat itu di malam hari? Di luar bangunan, Ardi melihat sesuatu yang mengejutkan. Kamera pengawas yang terpasang di luar bangunan itu menunjukkan layar hitam. Ada gangguan pada sistem kamera, tetapi lebih aneh lagi, pada layar monitor, ia melihat sosok samar yang berdiri tepat di samping Dika saat ia memasuki bangunan malam itu, sebuah sosok yang tidak seharusnya ada. Kembali ke kota, Ardi menghubungi beberapa sumber yang lebih dalam untuk menggali cerita tentang bangunan kosong tersebut. Ia berhasil menemui seorang pria tua, Pak Hadi, yang dikenal banyak mengetahui sejarah kota. Pak Hadi mengisahkan tentang bangunan itu yang dulunya merupakan tempat tinggal bagi keluarga kaya pada masa lalu. Namun, sebuah tragedi besar terjadi di sana bertahun-tahun lalu. Keluarga yang tinggal di sana diduga terlibat dalam praktik-praktik gelap yang berhubungan dengan kekuatan gaib. Sejak tragedi itu, tempat tersebut menjadi terlarang, dan banyak yang percaya bahwa bangunan itu terkutuk. Pak Hadi dengan serius memperingatkan Ardi untuk berhenti menyelidiki lebih jauh, karena banyak orang yang pernah mencoba menggali lebih dalam tentang bangunan itu, tetapi mereka semua menghilang tanpa jejak. Kekuatan di dalam sana tidak akan membiarkan siapapun keluar dengan selamat, katanya dengan suara yang parau. Meskipun peringatan itu menambah rasa takut dalam hati Ardi, ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Dika tidak hanya terlibat dalam sesuatu yang ilegal atau misterius. Ia telah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya, dan ia tidak bisa berhenti untuk mengungkap kebenaran di baliknya. Ardi tidak bisa berhenti berpikir, ada sebuah hubungan antara Dika, bangunan kosong itu, dan sosok gelap yang terlihat dalam rekaman CCTV. Semua petunjuk yang ada mengarah pada satu kesimpulan. Dika telah terlibat dalam sebuah kekuatan yang melampaui batas pemahaman manusia. Keinginan untuk mencari tahu semakin besar. Namun, Ardi tahu bahwa jika ia melanjutkan, ia akan terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari apa yang bisa ia bayangkan. Waktunya sudah habis, dan perjalanan untuk mengungkap misteri ini baru saja dimulai. Kota yang dulunya tenang kini mulai terpengaruh oleh kejadian malam itu. Setiap sudut kota seakan dipenuhi oleh bisikan dan rumor yang semakin menyebar. Kecemasan menyelimuti penduduknya, dan orang-orang yang dulu saling menyapa dengan hangat kini lebih sering menundukkan kepala saat berpapasan di jalan. Kejadian Dika, yang awalnya hanya sebuah video biasa, kini menjadi sumber ketakutan yang menghantui setiap warga. Ardi, sang jurnalis muda yang mulai mendalami penyelidikan ini, merasa ketegangan yang tak terungkap. Setiap malam setelah ia mengumpulkan informasi, ia kembali terbayang oleh rekaman CCTV yang menunjukkan Dika memasuki bangunan kosong tersebut. Ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Sesosok bayangan yang tampak mengikuti Dika, bergerak sangat cepat dan samar. Bayangan itu seolah berada di luar dunia nyata, tidak terjangkau oleh indera manusia. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Ardi semakin terobsesi dengan misteri ini. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus terbayang pada sosok bayangan yang muncul di rekaman CCTV. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitarnya. Di apartemennya yang kecil, Ardi merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap kali ia berbalik, ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kadang-kadang, saat ia sedang menulis catatan atau memeriksa rekaman, layar komputernya akan tiba-tiba berkedip, seakan ada sesuatu yang mengganggu perangkatnya. Namun, rasa takut yang menghinggapinya semakin menjadi-jadi ketika ia menerima telepon dari seseorang yang tak dikenalnya. Suara di ujung sana terdengar tergesa-gesa, seperti ada seseorang yang benar-benar ketakutan. "Jangan teruskan penyelidikan ini, Ardi." Suara itu berkata dengan nada serak dan panik. "Apa yang kamu cari itu bukan untuk diketahui. Itu tidak baik, dan tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang ada di baliknya." Telepon itu terputus dengan sendirinya sebelum Ardi sempat membalasnya. Terkejut dan bingung, Ardi mencoba untuk mencari tahu siapa yang meneleponnya. Namun, semua nomor yang tercatat di ponselnya tidak menunjukkan identitas apapun. Tidak ada jejak yang bisa ditelusuri. Panggilan itu benar-benar misterius, dan Ardi merasakan perasaan aneh yang semakin menghantuinya. Keinginan untuk melanjutkan penyelidikan semakin kuat.
Ardi merasa bahwa ada sesuatu yang besar dan berbahaya yang harus diungkapkan. Mungkin, seperti yang dikatakan oleh suara di telepon itu, apa yang ia coba ungkapkan bukanlah sesuatu yang harus diketahui oleh manusia. Namun, rasa penasaran dan tekadnya untuk mengungkap kebenaran lebih besar daripada rasa takut yang mulai menghantui dirinya. Malam berikutnya, Ardi kembali mengunjungi bangunan kosong itu. Suasana malam ini terasa lebih tegang dari biasanya. Tidak ada angin yang berhembus, dan udara terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi setiap langkahnya. Ardi membawa kamera dan alat perekam untuk mencoba mendokumentasikan setiap kejadian yang terjadi. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju pintu yang sudah rusak dan terbuka sedikit. Setiap langkahnya terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Ketika ia masuk, perasaan gelisah semakin menyelimutinya. Ruangan yang sebelumnya tampak biasa kini terasa sangat berbeda. Semua barang di dalam bangunan itu terasa seperti terjebak dalam waktu yang sama. Tidak ada perubahan, hanya debu dan kekosongan. Tetapi, ada sesuatu yang membuat Ardi merasa terpojok. Saat ia melangkah lebih jauh ke dalam, sebuah suara terdengar, seperti langkah kaki yang bergerak cepat di belakangnya. Ardi berbalik dengan cepat, dan untuk sesaat, ia melihat sosok itu lagi, bayangan yang tampaknya mengikuti gerakannya. Namun kali ini, bayangan itu tidak cepat menghilang. Bayangan itu bergerak lebih dekat, seolah-olah ada sesuatu yang ingin menunjukkan dirinya. Ardi mencoba untuk mengabadikan momen itu dengan kameranya, tetapi seketika bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang mencekam. Tapi bukan itu yang membuat Ardi semakin merasa terancam. Saat ia memeriksa hasil rekaman di layar kamera, ada sesuatu yang benar-benar membuatnya terkejut. Di sudut ruangan yang gelap, tampak sosok yang sangat samar, sesosok yang hanya bisa dilihat di layar, tetapi tak bisa terlihat dengan mata telanjang. Ardi memeriksa rekamannya lebih seksama, dan seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam bayangan itu, melangkah maju dengan kecepatan yang tak bisa dijelaskan. Ardi merasa mual. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas situasi yang ada. Apa yang dilihatnya dalam rekaman itu tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sosok itu, sebuah bayangan, tidak terikat oleh hukum fisika yang ada. Apa yang membuat sosok itu begitu nyata di dalam rekaman, tetapi tidak dapat dijelaskan di dunia nyata? Ketegangan di sekitar Ardi semakin kuat. Ia merasa ada yang mengikutinya, sebuah kekuatan yang tidak bisa dilawan. Ketika ia berbalik untuk keluar dari bangunan itu, seketika udara terasa semakin dingin. Langkah kakinya terasa berat, dan setiap detik yang berlalu membuatnya semakin merasa terperangkap. Ia ingin berlari, tetapi seolah ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Sebelum ia bisa mencapai pintu keluar, suara berat yang datang dari belakangnya membuatnya berhenti sejenak. Sebuah suara yang mendengung dalam kepalanya, membuatnya merasa seolah ia sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Suara itu mengatakan satu hal yang sangat jelas dan mengerikan. Jangan keluar. Ardi menoleh dengan cepat, tetapi hanya ada keheningan. Begitu ia keluar dari bangunan itu, ia merasa dunia seolah berputar di sekitarnya. Suasana kota yang dulu tenang kini terasa semakin jauh dari kenyataan. Semua yang ia rasakan, semua yang ia saksikan, menunjukkan satu hal yang jelas. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang mengintai di kota ini. Dan mungkin, Dika telah membuka pintu ke dunia yang tidak seharusnya disentuh oleh manusia. Namun, perasaan tertekan yang ia rasakan bukan hanya karena apa yang ia alami, tetapi juga karena ia tahu, penyelidikan ini baru saja dimulai. Dan semakin dalam ia menggali, semakin besar risiko yang ia hadapi. Kehidupan Ardi berubah selamanya setelah malam itu. Semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan, semakin membenamkannya dalam kegelapan yang semakin nyata. Ketegangan di kotanya semakin terasa, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari rumah ke rumah. Orang-orang yang dulu tak pernah takut, kini merasa terancam. Kejadian-kejadian yang seharusnya tidak mungkin, mulai sering terjadi. Semua ini dimulai setelah Dika memasuki bangunan kosong itu pada malam yang tidak akan pernah dilupakan. Tapi Ardi tidak bisa berhenti. Meskipun rasa takut mulai merasuki dirinya, keinginan untuk menemukan kebenaran lebih besar dari apapun. Ia merasa bertanggung jawab, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang terjebak dalam ketakutan ini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik rekaman CCTV itu?
Apa yang tersembunyi di dalam bangunan kosong yang mengerikan itu? Dan yang paling penting, apa yang terjadi pada Dika setelah ia keluar dari sana? Semakin banyak Ardi menyelidiki, semakin banyak hal yang tidak bisa ia jelaskan. Orang-orang yang mencoba mencari tahu lebih banyak tentang bangunan kosong itu mulai menghilang. Ada yang hanya menghilang begitu saja, dan ada juga yang ditemukan dalam keadaan linglung dan bingung, seperti kehilangan ingatan. Mereka tidak bisa mengingat apa yang mereka alami, tetapi wajah mereka terlihat ketakutan, seolah mereka telah melihat sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Satu persatu, warga kota mulai menghindari tempat-tempat yang sebelumnya mereka anggap biasa. Bahkan anak-anak yang biasa bermain di taman kota kini menghindari jalan-jalan tertentu yang terhubung dengan bangunan kosong itu. Mereka semua merasa ada yang salah, sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan, tetapi sangat nyata. Pada malam yang gelap, Ardi kembali ke bangunan kosong itu. Tidak ada yang tahu apa yang mendorongnya untuk kembali. Mungkin ia merasa bahwa ia tidak akan pernah tahu kebenaran kecuali ia kembali untuk mencari jawaban. Mungkin ia sudah begitu terobsesi dengan misteri ini sehingga ia merasa tidak bisa lepas. Meskipun ia merasakan ada sesuatu yang sangat buruk yang akan terjadi, ia tidak bisa menahan diri. Ardi tahu bahwa jika ia tidak melakukan ini, ketakutan yang melanda kotanya tidak akan pernah berakhir. Bangunan itu tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Begitu Ardi mendekat, ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Udara yang seharusnya lembab dan hangat kini terasa sangat dingin, seolah ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Ia melangkah masuk ke dalam, dan seketika pintu di belakangnya tertutup dengan keras, membuat hatinya berdebar kencang. Ia menyalakan senter dan memulai pencariannya. Suasana di dalam sangat gelap, hampir tidak ada cahaya yang masuk ke dalam. Ruangan yang dulunya penuh dengan debu kini terasa sepi dan kosong, seolah sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan sedang menunggunya di dalam sana. Ardi memeriksa setiap sudut, mencoba mencari sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Tetapi semakin dalam ia masuk, semakin terasa ada sesuatu yang mengikutinya. Ia merasa seperti diperhatikan oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Lalu, ia mendengar sesuatu yang sangat familiar. Suara langkah kaki. Tapi kali ini, suara itu tidak datang dari belakangnya. Suara itu datang dari depan, dari tempat yang lebih dalam di dalam bangunan itu. Ardi berhenti sejenak, mendengarkan dengan hati-hati. Suara itu semakin keras. Ia berbalik, dan kali ini, ia melihatnya. Sosok itu, bayangan gelap yang bergerak cepat di dalam kegelapan, bergerak seolah mengikuti langkahnya. Ardi berlari ke arah suara itu, ingin tahu apa yang ada di baliknya. Ketika ia mencapai ruangan yang lebih besar, ia melihat sebuah pemandangan yang membuatnya terkejut. Di tengah ruangan itu, Dika berdiri dengan wajah kosong, tampak seperti sedang menunggu sesuatu. Di sekelilingnya, bayangan gelap itu semakin banyak, seolah ada ribuan makhluk yang bersembunyi di kegelapan, menatapnya dengan mata kosong. "Dika!" teriak Ardi, berusaha menarik perhatian pria itu. "Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang terjadi pada malam itu?" Namun, Dika tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, dengan ekspresi kosong yang tak bisa dijelaskan. Ardi mendekatinya, tetapi setiap langkahnya terasa semakin berat. Seakan ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Tiba-tiba, Dika menoleh perlahan. Matanya kosong, tidak ada emosi di sana, hanya kehampaan yang mengerikan. "Kau tidak seharusnya ada di sini," Dika berkata dengan suara serak, seakan suara itu bukan berasal dari mulutnya, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. "Apa yang kamu cari, Ardi? Kamu sudah membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi." Ardi mundur, jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu? Apa yang terjadi di sini? Apa yang ada di balik semua ini?" Tanyanya dengan suara gemetar, hampir tidak percaya apa yang ia dengar. Dika hanya tersenyum, tetapi itu bukan senyuman yang biasa. Senyum itu mengerikan, seperti senyum dari makhluk yang tidak hidup, yang telah kehilangan semua kemanusiaan. "Kamu tidak akan pernah tahu," kata Dika. Suaranya semakin serak dan dalam. "Tempat ini lebih dari sekadar bangunan kosong. Ini adalah gerbang. Gerbang yang tidak boleh dibuka. Tapi sekarang sudah terlambat." Ardi merasa tubuhnya seperti tertahan, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya untuk bergerak. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sosok bayangan itu lagi, sosok yang telah mengikuti Dika sejak awal.
Kali ini, bayangan itu semakin jelas, semakin besar, semakin nyata. Seperti sebuah entitas yang tidak terikat oleh hukum duniawi. Ardi merasa tubuhnya seperti beku, dan saat itu, ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Dika bukanlah orang yang sama lagi. Sesuatu telah mengambil alih dirinya. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang ia bayangkan. Sosok yang mengikuti Dika itu bukan hanya bayangan. Itu adalah kekuatan yang terperangkap dalam dunia ini, menunggu untuk keluar. Saat itulah, Ardi menyadari bahwa ia telah terperangkap. Apa yang ia temui di dalam bangunan ini lebih dari sekadar misteri. Ini adalah ancaman nyata, yang akan menghancurkan segalanya jika tidak dihentikan. Dan lebih buruk lagi, Ardi tahu bahwa sekarang, ia sudah terjebak dalam kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Kebenaran yang ia cari kini menjadi kutukan yang akan menghantui dirinya selamanya. Ardi terengah-engah, mencoba menarik napas dalam ketegangan yang semakin memuncak. Wajah Dika yang kosong dan penuh kehampaan seakan memancarkan suatu kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua yang Ardi percayai, semua yang ia anggap masuk akal, kini berantakan. Tempat ini, bangunan kosong yang sudah lama terbengkalai, bukan sekadar tempat tua yang terlupakan. Ini adalah tempat terlarang, gerbang menuju dunia yang tidak seharusnya diakses manusia. Dan sekarang, Ardi sudah terjebak di dalamnya. Namun, meskipun perasaan terperangkap dan ketakutan begitu kuat, ada satu hal yang tidak bisa Ardi lepaskan, keinginan untuk menemukan solusi. Ia tidak bisa menyerah. Jika ada cara untuk menghentikan semuanya, ia harus menemukannya. Ardi tahu, semakin lama ia berada di sini, semakin dalam ia terjerat dalam kekuatan gelap ini. Dika, yang tampak semakin jauh dari manusia, menatap Ardi dengan tatapan kosong, seolah ia sedang berbicara dengan sesuatu yang bukan lagi manusia. Kamu sudah terlalu jauh, Ardi. Kamu membuka pintu yang tidak bisa ditutup. Suara Dika terdengar seperti gema yang datang dari dalam kedalaman yang tak terlihat. Ardi tidak bisa membiarkan Dika tenggelam dalam kegelapan itu. Ia harus mencoba sesuatu, apapun itu. Dika, dengarkan aku. Kamu masih bisa kembali. Ini bukan kamu. Apa yang terjadi padamu, itu bukan pilihanmu. Ardi berteriak, berusaha menyentuh sedikit rasa kemanusiaan yang masih ada di dalam diri Dika. Dika menoleh. Wajahnya tampak seperti sedang berjuang melawan sesuatu yang lebih besar darinya. Kamu tidak mengerti, Ardi. Ini sudah bukan tentang aku lagi. Ini adalah sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang kamu bayangkan. Ardi mundur beberapa langkah. Tubuhnya terasa berat, seolah setiap detik yang berlalu semakin membuatnya terperangkap. Namun, ia tahu ia tidak bisa menyerah begitu saja. Jika Dika sudah terjebak, ia tidak bisa membiarkannya sendiri di tempat ini. Dika, kita bisa keluar dari sini. Ada cara. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita harus mencari jalan keluar. Dika mulai terbatuk, dan untuk sesaat, ekspresinya berubah, seolah sedang berada dalam pertarungan batin yang besar. Matanya menunjukkan sedikit kebingungan, tetapi segera, tatapan kosong itu kembali menguasai dirinya. Kamu tidak bisa keluar, Ardi. Kami sudah terperangkap. Tempat ini adalah penjara, dan kami adalah penjaga. Ardi merasa hatinya semakin berat. Namun, ia tahu satu hal. Tempat ini, meskipun tampak seperti penjara, juga menyimpan sesuatu yang lebih kuat, mungkin kunci untuk keluar. Ia harus mencari apa yang bisa menahan kekuatan gelap ini. Ardi berusaha mengingat apa yang ia pelajari tentang bangunan ini. Setiap informasi yang ia kumpulkan, setiap petunjuk yang ia peroleh selama ini, sepertinya membawanya ke satu titik. Ada kekuatan mistis yang sudah lama terperangkap di sini, sebuah entitas yang berasal dari masa lalu, entitas yang telah mengubah Dika dan mungkin seluruh kota. Ardi berlari ke salah satu sudut ruangan besar itu, di mana ia menemukan sebuah altar kecil yang tertutup debu. Altar itu tampak seperti sebuah benda kuno, terbuat dari batu hitam dengan simbol-simbol yang tidak bisa ia kenali. Ia merasakan getaran yang aneh ketika mendekatinya, seperti ada kekuatan yang berusaha menariknya lebih dekat. Di atas altar itu, ada sebuah buku tua yang terlihat terabaikan. Buku itu tampaknya tidak pernah disentuh dalam waktu yang lama, tetapi ada sesuatu yang membuat Ardi merasa bahwa itulah jawabannya. Dengan hati-hati, Ardi membuka buku itu. Halaman-halamannya terasa rapuh di tangan, seperti buku yang sudah tua dan hampir hancur. Ia mulai membaca,
mencoba memahami apa yang tertulis. Kata-kata yang ada di dalamnya tidak mudah dimengerti. Namun, setelah beberapa halaman, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terhenyak. Buku ini adalah kunci, Ardi membaca pelan. Untuk mengikat atau membebaskan entitas yang terperangkap di dalamnya, seseorang harus melepaskan ikatan yang terjalin melalui darah. Ardi terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. Ternyata, semua ini berhubungan dengan sebuah ritual kuno yang melibatkan pengorbanan. Dika, yang sudah terperangkap dalam kekuatan gelap ini, mungkin tidak bisa diselamatkan dengan cara biasa. Hanya dengan melakukan ritual yang tepat, mereka bisa mengikat kekuatan ini kembali dan menutup gerbang yang terbuka. Namun, ini bukan keputusan yang mudah. Ritual ini akan sangat berbahaya, dan jika salah langkah, itu bisa membebaskan kekuatan yang lebih besar lagi. Ardi tahu, ia harus sangat berhati-hati. Ia harus memilih jalan yang tepat, atau semuanya akan berakhir lebih buruk. Dalam kebingungannya, Ardi merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan, sesuatu yang lebih besar, yang semakin mendekat. Bayangan itu, yang sebelumnya terlihat samar, kini semakin jelas. Entitas itu tidak ingin Ardi menemukan solusi. Ia harus bergerak cepat. Dengan cepat, Ardi berlari kembali ke Dika, yang kini berdiri tidak jauh dari altar. Dika tampak semakin terpecah antara dua dunia, dan Ardi bisa melihat bahwa ada bagian dari dirinya yang ingin kembali, tetapi sepertinya kekuatan gelap itu terlalu kuat. Ardi meraih buku itu dan berteriak, "Dika, kamu bisa kembali. Aku akan melakukan ritual ini. Kamu bisa keluar dari sini. Aku tidak akan biarkan kamu terperangkap." Dika tidak menjawab, tetapi Ardi bisa melihat ada sedikit cahaya kembali di matanya, seolah-olah dia mendengar kata-kata Ardi. Namun, suara gelap itu semakin menguat, dan Ardi tahu waktunya sudah habis. Ia harus bertindak sekarang. Dengan cepat, Ardi mengambil posisi di altar, mengikuti petunjuk yang ada dalam buku tua itu. Ia menyiapkan darahnya, menggunakan jari untuk melukis simbol pada batu hitam di depan altar, berharap itu akan cukup untuk menahan entitas yang ada di dalam bangunan ini. Ia merasa seluruh tubuhnya bergetar saat darahnya menyentuh batu itu, dan ketika simbol selesai terlukis, seketika udara di sekitar mereka berubah. Kekuatannya semakin kuat, semakin menekan, tetapi Ardi tidak bisa mundur. Ia memegang erat buku itu, berdoa agar ritual ini berhasil. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang memancar dari altar, dan semuanya menjadi hening. Dika terjatuh ke tanah. Wajahnya kini tampak lebih manusiawi, lebih hidup. Suasana yang tadinya penuh dengan tekanan dan kegelapan perlahan menghilang. Ardi menatap Dika, yang kini mulai membuka matanya. "Dika, kamu masih di sini," Ardi berkata dengan suara penuh harap. Dika mengangguk lemah. "Terima kasih," bisiknya, dan untuk pertama kalinya, Ardi melihat sekilas ekspresi manusia di wajahnya. Kekuatan itu tampaknya telah berkurang, dan gerbang yang menghubungkan dunia gelap itu akhirnya tertutup. Tetapi, Ardi tahu bahwa tidak ada jalan kembali ke kehidupan yang dulu. Semua ini telah mengubah segalanya. Namun, mereka masih selamat, untuk saat ini. Setelah malam yang panjang dan penuh ketegangan itu, Ardi duduk di luar bangunan kosong yang kini tampak lebih sunyi daripada sebelumnya. Angin malam yang dingin seakan membawa ketenangan setelah badai yang mengguncang. Dika duduk di sampingnya. Matanya masih sedikit sayu, tetapi wajahnya kini tampak lebih tenang, seakan beban besar yang selama ini menekan dirinya akhirnya terlepas. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa selama beberapa saat, hanya mendengarkan suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Ardi merasa lega, meskipun rasa takut masih tertinggal di hatinya. Ia tahu, apa yang baru saja mereka alami tidak hanya tentang keberanian atau pencarian kebenaran, tetapi tentang pemahaman yang lebih dalam, bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh manusia. Dan terkadang, ada hal-hal yang lebih baik untuk tidak diselidiki lebih dalam. Namun, pada saat yang sama, Ardi merasa bahwa pencariannya adalah langkah yang tepat. Dalam dunia yang penuh dengan misteri dan kekuatan tak terjangkau, kadang-kadang hanya dengan menghadapi ketakutan, kita bisa menemukan jalan menuju kebebasan. Dika mengalihkan pandangannya ke Ardi, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berterima kasih. Apa yang terjadi padaku, itu bukan aku lagi. Aku terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari diriku. Tetapi, aku tahu, aku tidak bisa keluar dari sana tanpa bantuanmu." Ardi menatap Dika dengan penuh empati.
Kita semua punya sisi gelap dalam diri kita, Dika. Yang penting adalah kita bisa menghadapinya dan memilih untuk tidak terperangkap di dalamnya. Kamu berhasil keluar dari sana, dan itu bukan hanya karena ritual itu. Itu karena kamu masih punya kekuatan untuk melawan. Dika mengangguk pelan, tetapi di matanya, Ardi bisa melihat secercah harapan yang mulai muncul kembali. Aku takut aku tidak bisa menjadi diriku lagi setelah semua ini, kata Dika, suaranya penuh keraguan. Ardi tersenyum. Meskipun ia tahu betapa berat perjalanan yang harus dijalani oleh Dika. Perjalananmu tidak berakhir di sini, Dika. Ini baru permulaan. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memulai lagi. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih untuk membentuk masa depan kita. Keduanya terdiam sejenak, menikmati ketenangan malam yang tiba-tiba terasa sangat berbeda. Ardi merasa bahwa meskipun mereka telah menutup babak yang mengerikan dalam hidup mereka, perjuangan mereka belum berakhir. Ada pelajaran yang harus mereka ambil, dan itu adalah pelajaran yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Beberapa minggu kemudian, Ardi kembali ke rutinitasnya, tetapi kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak bisa melupakan pengalaman itu. Kekuatan yang ia hadapi di dalam bangunan kosong itu, meskipun sudah berlalu, tetap membekas di benaknya. Semua yang terjadi mengajarkan Ardi untuk lebih menghargai hidup, untuk lebih berhati-hati dalam mencari kebenaran, dan untuk selalu ingat bahwa ada batas-batas yang sebaiknya tidak dilanggar. Dika, meskipun masih menjalani proses pemulihan, mulai menemukan jalannya kembali. Ia mulai membuka diri, berusaha memperbaiki hubungan yang dulu ia tinggalkan, dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Dika menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, ia bisa memilih untuk melangkah maju, untuk memulai kembali dengan lebih hati-hati, dan dengan pengertian bahwa hidup bukan hanya tentang mencari jawaban, tetapi juga tentang bagaimana kita menerima dan menghadapinya. Pagi itu, saat Ardi berjalan melewati jalan utama kota yang sepi, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kota ini, yang dulu terasa penuh dengan ketakutan, kini mulai kembali ke kehidupan biasa. Orang-orang mulai melanjutkan hidup mereka, tetapi ada perasaan yang tidak bisa diabaikan, bahwa mereka semua telah melalui sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi yang membuat mereka lebih menghargai setiap momen yang mereka miliki. Ardi tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan apa yang telah ia alami, dan meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan kekuatan yang tak terduga, ia merasa bahwa ia telah belajar untuk menerima bahwa hidup memang penuh dengan misteri. Terkadang, kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Namun, kita selalu memiliki pilihan untuk menghadapi tantangan dan memilih jalan yang benar. Ardi berharap bahwa kisah ini bukan hanya tentang mengungkap kebenaran, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan, bahkan jika itu membutuhkan keberanian untuk menghadapinya. Di luar sana, di dunia yang penuh dengan ketakutan dan misteri, Ardi tahu bahwa ada banyak hal yang masih belum terungkap. Namun, ia juga tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencari jawaban, tetapi tentang menerima perjalanan itu sendiri, tentang menerima kenyataan bahwa terkadang, yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk melangkah maju, meskipun kita tidak tahu pasti apa yang akan kita hadapi di depan. Dan dengan langkah yang mantap, Ardi melangkah maju, membawa pelajaran yang berharga dalam hidupnya, bahwa ketakutan hanyalah pintu yang harus kita buka untuk menemukan kebebasan. Keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut, tetapi tentang menghadapi ketakutan itu dan memilih untuk terus maju. Pelajaran yang diperoleh. Yang pertama, tidak ada yang lebih menakutkan daripada menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan. Namun, keberanian sejati muncul ketika kita memilih untuk menghadapinya, bukan lari darinya. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada ketakutan dan ketidakpastian, tetapi yang menentukan adalah bagaimana kita meresponsnya. Kedua, kehidupan ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Namun, misteri bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti. Justru, misteri itu adalah guru yang mengajarkan kita untuk berpikir lebih dalam, untuk terus mencari jawaban, dan untuk belajar bahwa kadang-kadang, kita harus menerima bahwa beberapa pertanyaan mungkin tidak memiliki jawaban yang jelas. Ketiga, dalam pencarian kebenaran, kita seringkali tergoda untuk menjelajahi jalan yang berbahaya. Namun, penting untuk selalu ingat bahwa tidak semua jalan harus dilalui, dan terkadang, jalan yang aman adalah jalan yang harus kita pilih, meskipun itu berarti menghindari godaan untuk tahu lebih banyak. Tidak ada yang salah dengan ingin kembali dan memperbaiki kesalahan, tetapi pemulihan membutuhkan waktu. Proses ini penuh dengan tantangan,
tetapi dengan langkah kecil dan dukungan dari orang lain, kita bisa kembali bangkit. Jangan pernah menyerah untuk memperbaiki diri, tidak peduli seberapa berat masa lalu kita. Dengan pelajaran-pelajaran ini, Ardi melangkah maju, tidak hanya sebagai seorang jurnalis yang mencari kebenaran, tetapi sebagai seseorang yang telah menemukan kedamaian dalam menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian.